oleh hati yang bijaksana dengan menghitung hari-hari kami yang selalu bersandar kepada Tuhan. Bapa, tolonglah hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi saudara kami semua. Dan kami percaya Roh Kudus akan menolong kami dan sekaligus membukakan pengertian yang seharusnya kami mengerti sesuai firman-Mu, dan beri kami juga kemampuan untuk menjalankannya dalam kehidupan kami. Dengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan belajar satu topik manajemen kehidupan, ya. Bagaimana kehidupan kita boleh diatur sedemikian dengan baik sesuai dengan nats firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Bilangan 10 ayat 11 sampai 14 saya akan bacakan kepada saudara sekalian. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci dan tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Saudara, di sini lihat, naiklah awan itu, ayat 12, lalu berangkatlah. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. 13, itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaran Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Abinadab. Berikutnya ayat 29 sampai 31 dan 35, 36. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Rehuel orang Midian mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, aku akan berikannya kepadamu. Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami. Maka kami akan berbuat baik kepadamu. Sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun. Maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Lompat ke ayat 35, 36. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita masing-masing. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bagaimana kita memanage kehidupan kita? Oleh karena hidup kita itu penuh makna. Mengapa penuh makna? Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan Tuhan menanamkan kekekalan dalam hati kita. Saudara nanti bisa baca di rumah. Ayat inilah yang membuat Agustinus, Bapak Gereja, akhirnya betul-betul terbuka mengenai kehidupannya. Memang pertobatan Agustinus tidak berdasarkan Pengkhotbah 3 ayat 11, tapi berdasarkan surat Roma yang dibacanya. Supaya dia tidak terus hidup dalam kegelapan dan nafsu-nafsunya. Akhirnya dia membaca Alkitab dan dia akhirnya bertobat. Dan di dalam perjalanan imannya, akhirnya salah satu yang Agustinus pahami adalah Pengkhotbah 3 ayat 11. Yaitu dia mengatakan dari ayat ini bahwa manusia tidak bisa dipuaskan oleh apapun juga. Kita cari uang sebanyak-banyaknya uang, tetap tidak bisa memuaskan hati kita semua. Kita mau mencari harta apapun, saudara, kita mau dapat rumah seberapa banyak pun, kita mau dapat mobil seberapa hebat pun, semuanya tidak bisa memuaskan kita. Termasuk Agustinus sendiri dengan nafsu seksualnya yang demikian, itu pun tidak bisa memuaskan dia. Karena itulah akhirnya dia mengatakan, hanya ketika di dalam Tuhan, hanya ketika Tuhan berada di dalam hati kita,
disitulah hati kita dipuaskan. Sebab Tuhan memang menanamkan kekekalan di dalam hati kita. Karena itu saudara, kita semua bukan hewan. Manusia dicipta oleh Tuhan sebagai di dalam gambar Allah. Hatinya, kemudian ada pikirannya, disitulah manusia berencana dan kemudian manusia bisa berbuat ini, berbuat itu. Hewan saudara, ya pagi hari dia bangun, ya dia ya pikirannya. Saya tidak tahu pikiran hewan seperti apa, tapi kalau sudah punya hewan, sudah lihat sendiri, burung langsung berkicau begitu ya. Kemudian ketika sudah lihat, apalagi di dalam sangkar ya dia lihat air, ada minum, perlu minum, kemudian dia lihat mungkin beras atau jagung, dia makan. Itu saja, ya. Begitu pula dengan hewan-hewan yang lain, ya. Tetapi beda dengan kita manusia, kita tidak bisa hidup dari naluri kita. Kalau kita hidup dari naluri kita sudah bahaya sekali, ya, bahaya sekali. Jangan ikutin Darwin yang kemudian mengatakan seolah-olah manusia itu adalah binatang cerdas. Tapi kembali lagi saudara, kita bukan binatang cerdas, kita adalah manusia yang dicipta menurut gambar Allah. Jadi jangan diturunkan begitu jauh, ya. Saudara, namun juga hidup kita itu penuh misteri. Mengapa saudara saya sebut misteri? Kadang-kala ada hal-hal yang kita tidak bisa tahu, ya. Hari ini ya mungkin besok apa yang kita lakukan, kita rencanakan demikian, tapi kok terjadi kejadian-kejadian yang kita tidak pernah tahu. Ayub, orang yang diberkati Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Tapi tiba-tiba saudara, seluruh kekayaannya habis dalam waktu 1 hari. Kemudian anak-anaknya juga habis. Dari orang yang paling kaya raya pada zamannya pada waktu itu menjadi orang yang begitu miskin. Saudara, Ayub bisa mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apakah kita harus menginginkan segalanya yang baik saja? Tapi kita tidak menginginkan, kita tidak mempersilahkan hal yang buruk terjadi. Kata-kata Ayub begitu bijaksana. Tetapi Ayub juga mengalami penderitaan yang luar biasa itu. Itu suatu misteri bagi dia. Mengapa demikian? Itu kemudian dalam renungannya Ayub 14 dia katakan, kalau pohon ditebang, pohon itu masih bisa bertunas, maksudnya masih bisa bertumbuh kembali. Ya, gereja kita di depan itu dulu ada pohon, kemudian ditebang karena sudah lebatnya daun-daunnya takut ambruk gitu ya, ditebang. Sekarang mulai tumbuh lagi daun-daunan. Pohon ditebang. Begitu pula pohon yang kelihatannya sudah mati tunggulnya. Tapi ketika dicium air, ketika dia mencium air, ketika dia mendapatkan air, tunasnya bertumbuh kembali. Saudara, pohon-pohonan itu gimana pun juga ciptaan Tuhan. Unik sekali kehidupan yang Tuhan tanamkan, yang Tuhan berikan di setiap jenis-jenis yang ada dari ciptaan Tuhan. Lalu kemudian Ayub katakan, kalau manusia mati, apakah dia bisa bangkit lagi? Istilahnya kalau manusia ditebang ya langsung ambruk saudara. Tidak mungkin bisa hidup kembali. Nah saudara, karena itulah seharusnya kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, bangsa Israel selama 400 tahun hidup dalam perbudakan. Yang saya percaya membuat mereka pasti bermental budak. Kita semua sudah punya mental, ya. Kita semua bermental apa, ya. Dari lingkungan yang membentuk kita, misalnya saja saudara, kita selama ini bekerja terus. Ya mungkin sekali secara tidak langsung membentuk mental kita sebagai seorang pekerja, ya.
Kalau saudara sebagai pedagang, pebisnis, ya mental saudara pasti mental pedagang atau pebisnis. Ya. Nah itulah sudah, kalau lihat bangsa Israel ditambah lagi dengan jumlahnya yang banyak, jutaan orang. Wah saudara, bagaimana ini mengatur mereka? Itulah Tuhan merencanakan supaya itu bisa diatur dengan baik-baik. Saudara, karena itulah melalui manajemen yang Tuhan katakan, yang Tuhan firmankan kepada Musa di dalam kitab Bilangan ini, ya, diatur bagaimana nantinya Israel bisa mengutamakan Tuhan selama perjalanannya di padang gurun, ya. Saudara, walaupun nanti pada akhirnya Tuhan akan mengatakan bangsa ini tegar tengkuk. Bangsa ini tegar tengkuk. Ya. Saudara, tetapi saudara, Tuhan tetap punya rencana. Tuhan mau mengatur mereka satu demi satu, satu demi satu. Nah seharusnya saudara dan saya betul-betul mau diatur oleh Tuhan. Ya, di dalam kehidupan kita. Seperti halnya dengan Israel. Memang kita tidak seperti Israel harus keluar dari tanah Mesir, berjalan lewat padang gurun. Tidak lagi saudara, itu tidak terjadi. Tapi saya coba bayangkan dengan orang-orang awam yang misalnya di dalam peperangan di Ukraina, peperangan di Gaza. Bagaimana mereka berkelana, mereka tidak punya rumah, bagaimana mereka tidak pasti hidupnya. Mereka tidak ada lagi seolah-olah tempat untuk meletakkan kepala mereka untuk tidur dengan nyenyak. Bagaimana ya mereka ya, seperti apa? Saudara, kalau kita berusaha untuk memahami kehidupan mereka, nah itulah saudara, kita bisa mensyukuri satu sisi, tapi kita tidak boleh mensyukuri dalam arti membuat mereka bagaimana. Tidak. Tapi kita betul-betul mengerti artinya apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Saudara, lewat Bilangan pasal 10 ini saya melihat dua aspek saja yang sangat penting. Yang pertama adalah diawali dan diakhiri oleh Tuhan. Saudara, Tuhan sangat mengerti, sangat tahu betapa rumitnya mengatur jutaan orang. Sulit. Kira-kira itu bangsa Israel, yaitu laki-laki dan perempuan serta anak-anak, pasti kira-kira minimal 1,5 juta. Separuhnya kota Surabaya. Saudara, Surabaya, wali kota Surabaya aja, aduh mau ngatur parkir di Surabaya. Beberapa waktu lalu saya melihat beritanya. Aduh supaya parkir liar tidak terjadi di Surabaya. Betapa sulitnya. Saudara, ngatur gini aja susah. Ya. Karena itulah beberapa petugas-petugas yang menjadi bagian dari perparkiran dikumpulkan semua. Saudara, tidak gampang. Karakter orang, watak orang masing-masing. 100 orang ya 100 watak, 100 karakter. 1,5 juta orang ya 1,5 juta karakter. Apalagi kalau ditambah dengan apa? Orang yang punya bias kejiwaan. Maksudnya kejiwaan double, itu lebih susah lagi. Ya. Kejiwaan double itu bahaya, ya. Ya, walaupun kelihatan sehat tapi sebetulnya agak sinting. Itu lebih susah lagi. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bagaimana mengatur itu? Apalagi ini apa? Perjalanan lagi. Ngatur yang di satu kota aja sudah susah. Apalagi ini perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Perjalanan muter-muter lagi di padang gurun 40 tahun. Tidak gampang. Karena itulah saudara, Tuhan mau mengaturnya. Ini pasti sulit bagi Musa. Sekalipun Musa orang pinter, mungkin sudah 40 tahun dididik di istana Mesir. Wah, itu gelarnya sudah tinggi sekali. Tapi tetap Musa butuh pertolongan Tuhan. Saudara, susunan kisah ini sebetulnya sangat unik kalau saudara perhatikan membacanya. Menarik sekali.
Ya, di awal dan di akhir ada beberapa sebutan. Naiklah awan itu, diamlah awan itu. Ya, tadi karena itu saya bacakan 2 kali. Naiklah awan itu, diamlah awan itu. Kemudian tabut itu berangkat, tabut itu berhenti. Ya, itu yang kedua. Lalu Musa mengatakan, ketika tabut itu berangkat, Musa berseru, bangkitlah Tuhan. Ketika tabut itu berhenti, Musa berseru, kembalilah Tuhan. Saudara, karena itulah kalau saudara memperhatikan ini, jelas sekali bahwa di awal dan di akhir dalam perjalanan Israel, Tuhan selalu ada. Tuhan ada di awal, Tuhan ada di akhir. Seperti Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus adalah yang Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal, dia adalah yang akhir. Seperti halnya Tuhan menciptakan manusia, diawali dengan apa? Menghembuskan nafasnya ke dalam lubang hidungnya. Lalu ketika manusia harus mati, dia akan menarik nafasnya. Saudara, kita semua diawali dengan tarikan nafas ketika lahir. Dan nanti kita akan mengakhiri dengan hembusan nafas di akhir hidup kita. Ini adalah pola yang Tuhan sudah tentukan. Tuhan yang sudah tentukan di dalamnya. Manusia mau mengakui atau tidak, itu yang terjadi. Orang yang beragama atau tidak beragama, semua sama. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, tapi alangkah indahnya jikalau saudara dan saya sudah tahu ini semua, tetap di dalam kehidupan kita, mari bersama-sama senantiasa di pagi hari kita mengawali bersama Tuhan. Dan di malam hari kita berdoa sebelum tidur, mengatakan Tuhan bersyukur untuk hari ini dalam pekerjaan saya. Saya akan tidur Tuhan, saya bersyukur kepadamu. Seolah-olah hari itu diawali dan diakhiri bersama Tuhan. Indah sekali saudara, sangat indah. Tiang awan dan tiang api adalah dan sekaligus tabut Allah. Ya, kemah suci Tuhan adalah realitas tanda dari Tuhan kepada bangsa Israel. Tanda-tanda ini Tuhan berikan terus kepada mereka. Saudara, bangsa Israel itu sebetulnya bersyukur sekali. Tiang awan, tiang api, ya, ada tabut Allah, ya, tabut itu juga berangkat, tabut itu berhenti, mereka berkemah. Saudara, ini semua tanda-tanda yang jelas bagi bangsa Israel. Kalau ada di antara mereka yang ngeyel, tidak mau taat, ya sudah mereka keluar dari perhimpunan umat Tuhan. Ya. Nah saudara, tanda-tanda ini diberikan Tuhan juga kepada kita, anak-anak Tuhan. Minggu lalu sudah dikotbahkan oleh hamba Tuhan, tiang awan. Awan itulah tanda kehadiran Tuhan. Bukan saja di dalam kitab Keluaran dan kitab Bilangan. Saudara, ketika awan itu dikatakan di dalam nubuatan penglihatan kitab Daniel. Ketika Daniel melihat penglihatan yang begitu luar biasa. Dia melihat anak manusia datang dengan awan-awan. Menghadap kepada yang maha tinggi, yang maha kuasa. Yehova. Anak manusia. Itulah pertama kalinya nubuatan mengenai Yesus Kristus di dalam kitab suci. Ya. Anak manusia disebut dengan jelas sekali. Daniel melihat anak manusia turun dengan awan-awan menghadap yang maha tinggi. Nah, itulah kenapa Yesus Kristus saudara naik ke surga di atas awan-awan dan katakan oleh malaikat akan turun dengan cara yang sama dengan awan-awan. Karena itu saya pernah di saat bersama dengan beberapa
teman membentuk kelompok diskusi bersama dalam teologi, menyebutnya dengan anak awan gitu ya. Anak awan itu istilah yang sangat terkenal sekali di dalam teologi ya, anak awan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kan itulah saudara di dalam Bilangan 27 nantinya ya, firman Tuhan juga mengatakan kepada Yosua, ketika nanti Yosua akan menggantikan Musa ya, memimpin Israel, kau harus urapi Yosua dan katakanlah kepada Yosua, Yosua harus senantiasa menghadap kepada Imam Eliezer untuk menanyakan titah Tuhan. Atas titah Tuhan, Yosua dan bangsa Israel masuk. Dan atas titah Tuhan, Yosua dan bangsa Israel keluar. Semuanya atas titah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita diawali oleh Tuhan dan diakhiri oleh Tuhan. Saudara jangan berpikir kita cuma sedang berdoa saja. Bangun pagi langsung berdoa, Tuhan pimpin saya hari ini. Kemudian setelah malam bersyukur, Tuhan hari ini Engkau telah pimpin saya. Bukan sekedar itu. Betul-betul kehidupan saudara dan saya senantiasa menyertakan Tuhan. Tanya terus kepada Tuhan. Tuhan apa maksudnya? Tuhan apa tuntunanmu? Apa yang kau kehendaki? Dengan demikian saudara tidak akan pernah menyesali. Dan juga tidak akan pernah bersungut-sungut. Saudara kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan akan terus memimpin sampai mengakhiri dengan jelas. Seperti halnya bangsa Israel. Tuhan sudah memulai membawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan akan menuntun dan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Itu sudah jelas. Begitu pula seharusnya kehidupan saudara dan saya semua. Indah sekali sudah, misalnya kita pada waktu bayi atau pada waktu anak-anak dibaptiskan untuk Tuhan. Dan ketika berakhir, kita pun berakhir dengan iman yang sungguh-sungguh. Indah sekali. Walaupun kita memang tidak pernah tahu siapa-siapa saja yang bisa melakukan itu. Tapi seperti halnya juga Musa bersama dengan Tuhan dan di akhir pun dia bersama dengan Tuhan. Indah sekali bukan? Saudara, saya bersyukur ya kami terus berkomunikasi dengan anak-anak kami. Saudara, anak kami yang kecil akhirnya sudah berkeluarga dan menjalani usaha. Dia anak pendeta, enggak tahu itu berusaha. Walaupun saya dulu juga anak pedagang. Tapi saya karena menjalani kehidupan sebagai hamba Tuhan, saya enggak pernah dagang lagi, ya. Walaupun saya dulu pernah membantu mama saya, orang tua saya berdagang. Tapi saudara ketika anak kami itu, kami terus ajari, ingat selalu tiap hari berdoa kepada Tuhan. Dan tiap hari bersyukur kepada Tuhan pada malam hari. Hanya bisa cerita, walaupun cuma yang datang pelanggannya cuma 1-2 orang, tetap bersyukur. Kalau kemudian yang datang juga banyak, tetap bersyukur. Tetap mencukupkan diri. Supaya dari situ ketika diawali dan diakhiri bersama Tuhan, kita tidak menjadi orang yang khawatir terus. Kalau yang datang cuma 1-2 orang, gimana ini dengan usaha saya nantinya? Saudara, kita jangan ucapkan dengan mulut kita saja. Betul-betul harus dengan iman percaya kita sepenuhnya dipimpin itu. Ya, itu yang Tuhan mau. Ya. Jadi kalaupun cuma hanya datang 1-2 orang, tetap syukuri. Tidak khawatir. Tapi ketika yang datang banyak, kita tahu ini semua juga dari Tuhan. Sehingga tidak menjadi orang yang serakah. Saya katakan kepada anak saya, jangan sampai serakah. Mumpung orangnya nggak tahu, akhirnya harganya diketok supaya cuannya banyak. Saudara, disinilah namanya apa? Keseimbangan dalam hidup.
Saudara, kita dikasih banyak atau dikasih sedikit, makanan kita tetap sama. Satu piring, betul kan? Saudara mau makan 5 piring sekali makan, ya, nggak bisa. Saudara. Ya. Kita semua makan satu piring boleh kata rata-rata. Tidak ada lebih dari itu kok. Memang betul kita bisa punya tabungan dan sebagainya. Tapi saudara, kembali lagi, kita pikirannya adalah apa yang Tuhan berikan dan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Nah, itulah di sini kita manage dengan baik. Ya, karena apa? Kita awali bersama Tuhan dan akhiri bersama Tuhan juga. Yang kedua, dituntun dan diatur oleh Tuhan. Unik sekali tadi saya bacakan kepada saudara, karena di dalam kisah ini tersisip sebuah cerita, yaitu ajakan Musa kepada mertuanya yang bernama Hobab, ya, anak Rehuel orang Midian. Mertua Musa. Musa berkata, ikutlah kami, ikutlah kami. Tuhan sudah menjanjikan yang baik kepada Israel, dan kami akan memperlakukan kamu dengan baik juga. Bahkan saudara, yang saya cukup heran juga, kamu akan menjadi penunjuk jalan bagi kami. Ya, 3 ayat itu, ayat 29, ayat 29, 30, 31, ya. 3 ayat, 29, 30, 31. Engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah dan engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Ayat 31. Saudara, tetapi herannya mertua Musa ini menolak. Musa mungkin pikirannya mau mengabdi sama orang tua, ya kan, mertua gimana pun, ya kan. Mengabdi, kemudian menghargai orang tua. Yang ketiga, dia tahu orang Midian, mertuanya ini kan hidup berkelana gitu ya, sebagai orang yang senang pindah-pindah, ya. Nah, saudara tentu tahu keadaan di sekitar situ. Setidaknya bisa menjadi penunjuk jalan. Nah, ini kata penunjuk jalan ini, saudara. Saya pada waktu merenungkan ini, kenapa ya kok sampai Musa ngomong itu ya. Ya paling ya pikirannya gitu, enggak enak poho ise sama mertuanya, mau mengabdi kan gimana pun orang tua perlu ditolong gitu kan. Nanti kalau sudah semakin tua kan perlu ditolong. Lalu kan lebih tahu jalannya dibandingkan Musa. Musa 40 tahun loh di Mesir, ya. Tapi Musa juga 40 tahun menggembalakan kambing domba, bukan? Tapi berbandingkan dengan mertuanya lebih pengalaman dibandingkan Musa. Tapi sudah di situ saya lihat, setelah itu ayat 32 beda. 32 masih ya. Lalu ayat 33, lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan seterusnya. Seolah-olah sudah ceritanya ini diputus. Memang disisipkan kisah mengenai permintaan Musa kepada mertuanya untuk menjadi penunjuk jalan. Tapi setelah itu kisah ini diputus. Seandainya kalau mertua Musa ngomong, oke, saya ikut, nanti saya jadi penunjuk jalan. Kisahnya gimana ya? Saya nggak bayangin. Saya tidak bayangin. Tapi ya saya paling katakannya puji Tuhan, mertuanya menolak. Karena kalau mertuanya ikut serta, seolah-olah Tuhan plus mertua Musa. Tidak, hanya Tuhan sendiri. Tidak ada itu peranan manusia. Saudara, disinilah ada providensia Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Mungkin Musa ya di tengah-tengah dia nggak enak, pesenggi sama mertuanya, nggak enak mau mengabdi, kan harus hormat sama orang tua. Lagi pula lebih pengalaman, apa saja yang dipikirkan secara rasional dalam budi pekerti juga. Ternyata tidak diizinkan Tuhan.
dan mertuanya tidak mau. Kadanglah dalam hidup kita sudah ada saat-saat tertentu ketika kita berpikir rasional, ketika berpikir dengan hikmat kita, tiba-tiba Tuhan lakukan yang lain. Tuhan lakukan yang lain. Nah, disinilah saudara dan saya harus peka. Peka. Tuhan tidak mau, bukan berarti Tuhan tidak boleh ya. Tapi Tuhan tidak mau yang namanya anugerah ya. Dalam doktrin reform, anugerah itu adalah anugerah. 100% itu Tuhan punya. Tidak ada kita bagian 1%, 0,1, tidak ada. Namanya anugerah 100%. Itulah saudara bangsa Israel lewat Musa. Tuhan menuntun mereka. Menuntun mereka 100% dari Tuhan. Mertua Musa sekalipun punya pengalaman. Apakah pengalaman itu bisa menuntun bangsa Israel? Tidak. Tidak. Wah, nanti kalau mertuanya ikut jangan-jangan bukan puterin di padang gurun. Nanti lewat apa? Lewat jalan yang lebih dekat ya, yaitu di pesisir dari Laut Mediterania itu. Ya, karena itu perjalanannya singkat sekali. Pasti Tuhan tidak mau. Karena itulah saudara Hobab ini menolak. Menolak permintaan Musa. Bersyukur sudah. Supaya dari situ sudah walaupun memang diputer-puter 40 tahun. Aduh Tuhan kok maunya bukan jalan singkat sih, kok diputer-puter. Kembali lagi sudah. 400 tahun dalam perbudakan. Kalau tidak dibentuk oleh Tuhan, gimana ini jadi bangsa ini? Tapi jelas kalau saya mengatakan bukan sekedar itu saja. Kalau mereka melewati jalan yang lebih singkat, di situ mereka akan melawan bangsa-bangsa yang ada di situ. Itu ada catatan Alkitabnya. Jadi saudara, Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang lebih bijaksana, dan Tuhan yang lebih baik. Silakan saudara mempertimbangkan mana yang lebih baik. Dituntun dan diatur oleh Tuhan atau dituntun dan diatur oleh pengalaman. Dituntun diatur oleh ilmu kita. Dituntun dan diatur oleh kepandaian kita. Dituntun diatur oleh kemauan kita sendiri. Atau dituntun dan diatur oleh Tuhan. Saudara, karena itulah pengaturan kemahnya itu luar biasa. Ketika berhenti, bagaimana letak kemah-kemahnya. Ketika berjalan dengan barisan-barisan, bagaimana mereka berjalan. Saudara, dalam Bilangan 10 ini diungkapkan itu semua. Kita bersyukur sekali. Kita akan melihat bagaimana Tuhan memimpin dengan tiang awan, tiang api, dengan tabut, dengan loh hukum Tuhan. Bagaimana juga Tuhan memberikan alat-alat anugerah, yaitu kemah suci, perkakas-perkakasnya. Ya. Kemah suci harus dibongkar oleh suku Lewi. Kemah suci harus didirikan tenda-tendanya oleh suku-suku Lewi. Perkakas-perkakasnya juga oleh suku-suku Lewi. Tuhan sudah atur semuanya. Dan Tuhan menegaskan juga kepemimpinan oleh suku Yehuda. Suku Yehuda. Yehudalah yang pertama berangkat barisannya. Disusul oleh Isakar, disusul oleh Zebulon. Terus menerus begitu. 12 suku mengiringi. Ya, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ini pengaturan yang luar biasa. Karena kalau ini enggak diatur begini sudah sulit sekali. Sulit. Kita ngomong gampang pakai megafon. Berapa banyak megafon yang kita perlukan? Jutaan loh. Coba saudara, orang Surabaya dipindah semua ke Jakarta. Ya, wali kota memimpin. Diatur semua pindah ke Jakarta. Jalan kaki. Naik bus gampang. Ya. Gampang. Ini jalan kaki. Wah, luar biasa saudara. Ya.
Nah, saudara, semua ini digenapi oleh Yesus. Tabut Allah, ya, 10 hukum Allah, ya, kemah suci, tiang awan, tiang api, semuanya digenapi oleh Yesus. Kita sudah belajar bagaimana korban-korban itu sebetulnya adalah bayang-bayang tentang karya pengorbanan Yesus Kristus. Awan dan api itulah tanda juga kehadiran dari keselamatan Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bahkan kita ini disebut sebagai bait Roh Kudus, bait Allah, tubuh kita. Saudara, oleh karena apa? Karya Yesus Kristus. Ya. Kalau saudara melihat di dalam gambar ini, saya berikan 2 gambar. Saudara tidak usah lihat sampai detail-detailnya. Ini kira-kira gambarannya kalau bangsa Israel berdiam di padang gurun misalnya. Ketika awan itu berhenti, tabut itu berhenti, maka kemah suci didirikan di tengah-tengah. Lalu di sekelilingnya itu adalah suku Lewi. Ada tempat kemah untuk Musa, untuk Harun dan anak-anaknya. Ada juga dari bani-bani yang lain. Setelah itu sudah di sekelilingnya itu bagian timur suku Yehuda, suku Isakar dan Zebulon. Lalu di bagian utara itu ada dipimpin oleh suku Dan. Kemudian ada suku-suku yang lain. Di barat suku Mana, di selatan suku Ruben, ya, dan 2 suku yang lain. Itu semua ada pengaturan. Nah, ini melihat dari susunan ini itu berarti perjanjian lama. Tapi kalau lihat gambar yang satunya, ya saya berikan kepada saudara. Itu seolah-olah ada seorang orang tua ada di atas menunjuk kepada, memberitahukan kepada anaknya atau cucunya, menunjuk kepada perkemahan orang Israel di padang gurun. Saudara, hampir mirip. Tapi prinsipnya sudah menunjuk kepada Yesus, ada salib. Di tengah-tengahnya tetap kemah suci, lalu ada suku-suku Lewi, kemudian di sebelah timurnya Yehuda, Isakar dan Zebulon, lalu di barat, di utara, di selatan itu suku-suku yang lain. Jadi menunjuk kepada Yesus salib. Saudara, kalau perjanjian lama tidak ada perjanjian baru, bagaimana kita bisa mengerti maksud dan makna serta penggenapan perjanjian lama? Nah, bagaimana kita bersyukur ada perjanjian baru karena kita bisa melihat penggenapan. Tetapi perjanjian baru pun harus dipahami sesuai dengan pemahaman perjanjian lama. Tidak boleh dipisah. Kayak itu tadi saya ngomong, saudara, alat-alat anugerah. Saudara, perjanjian lama ada alat anugerah supaya bangsa Israel tidak sembarangan memperlakukan alat anugerah. Kemah suci, roti sajian, kemudian tempat untuk lilin-lilin, untuk dian-dian, ya, untuk penerangan di situ. Semua alat anugerah itu harus dihargai dan dihormati. Begitu pula perjanjian baru. Tuhan memberikan alat anugerah. Salah satu alat anugerah yang paling luar biasa itu adalah kitab suci Alkitab. Namun ada alat anugerah yang lain. Misalnya ya baptisan, perjamuan kudus, itu alat anugerah. Semua dilakukan, dilaksanakan sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak boleh sembarangan. Sekarang banyak orang Kristen yang macam-macam karena banyak denominasi. Sudah ada orang-orang yang nggak belajar Alkitab karena pinter ngomong langsung berani jadi pengkhotbah. Langsung bisa jadi hamba Tuhan. Baptisin orang. Saya tidak menyangkal sudah gereja cara membaptis sudah macam-macam. Tetapi kalau mau jujur dengan Alkitab, mari kita diskusi. Tapi yang jelas sekarang ada 2 macam cara baptisan. Satu diselam, satu dipercik.
Nah, kita masih pakai baptisan percik. Tapi banyak gereja memakai baptisan selang. Nah, antar gereja gimana bisa bersatu? Ada yang gak menghargai baptisannya yang lain kok. Kalau kita masih menghargai mereka yang dibaptis selam, kita gak perlu baptis lagi. Efesus mengatakan satu baptisan, satu iman. Sehingga kita tidak meminta orang yang sudah dibaptis selam untuk dibaptis lagi. Tapi mereka, kamu baptisan percik, enggak laku ini, enggak masuk surga, enggak sah. Harus baptis selam, karena baptis selam yang sah. Itu sifatnya, itu tingkah lakunya orang. Bahkan ada yang lebih ekstrem lagi. Baptis selam, belum dibaptis di sungai Yordan. Sungai Yordan lebih sah lagi, seperti Yesus. Hanya saya pernah ngomong sama orang yang demikian. Kamu akan lebih sah lagi kalau dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Kayak itulah berbondong-bondong orang Kristen kalau pergi ke tour ke Yerusalem. Kalau enggak tahu pengajaran ini, nanti dibaptis lagi di sana. Tergiur oleh omongan-omongan begini. Saudara, kita nggak pernah tahu kok Yesus dibaptis di sungai Yordania yang di mana, betul kan? Nggak pernah ada yang tahu. Jadi saudara, orang Kristen ini harus betul-betul mengerti gitu loh. Alat anugerah itu jangan dipermainkan. Paulus katakan satu baptisan. Itu berarti apa? Satu kali engkau sudah disentuh oleh Tuhan, diperbarui oleh Tuhan. Itulah imanmu kepada Tuhan. Udah nggak perlu diulang-ulang. Baptisan itulah tanda engkau sungguh-sungguh terima Tuhan. Jadi bukan caranya. Aduh, kenapa ya kalau berbicara begini kadang-kala saya sampai elus-elus dada. Orang kok nggak ngerti-ngerti. Ya, karena itu yang dibaptis selam itu yang satu-satunya yang sah. Tapi orang yang di rumah sakit ICU mau percaya Yesus, kamu selam. Ya berarti baptisan selam bukan satu-satunya yang sah. Betul kan? Yang penting itu iman percaya. Itu jelas. Alat anugerah yang lain ada sudah. Perjamuan kudus. Saya sudah pernah mengatakannya. Perjamuan kudus itu adalah alat anugerah. Ya, supaya saudara saya mengingat pengorbanan Yesus. Mengingat betul-betul anugerah Tuhan. Dan Paulus mengingatkan dalam surat Korintus, jangan sampai ada orang Kristen yang memperlakukan perjamuan kudus dengan tidak hormat. Sampai ada di antara kalian yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Tapi sekarang oleh gereja tertentu diputar balik. Ini jadi alat untuk mujizat. Loh, maknanya sudah berbeda. Orang yang tidak tahu mengenai perjamuan kudus, yang tidak tahu mengenai pengorbanan Yesus, diarahkannya untuk mujizat. Salah, saudara. Ingat, saudara. Bangsa Israel selama di padang gurun yang sudah melihat mujizat yang begitu banyak. Mujizat 10 tulah, termasuk anak-anak sulung di Mesir pada mati. Tapi anak sulung Israel diselamatkan. Melihat laut merah terbelah jadi 2. Melihat tiang awan, tiang api, mujizat besar yang sehebat begitu. Akhirnya apa? Orang-orang yang sudah melihat itu semua mati semua di padang gurun. Mati semua di padang gurun. Hanya yang 20 tahun ke bawah yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi saudara, kembali lagi, mujizat kalau terjadi bersyukur. Mujizat kalau Tuhan berikan kepada saudara, bersyukur. Tapi iman kita bukan bergantung sama mujizat. Iman kita itu bergantung sama Tuhannya yang memberikan mujizat. Tuhan yang seperti apa? Nah itu. Saudara, seorang Austria bernama Viktor Frankl. Dia ahli ilmu jiwa. Dia mengalami penyiksaan pada waktu Nazi membunuh banyak orang, termasuk banyak orang Yahudi. Dia salah satu yang
ditawan, menderita begitu luar biasa. Tapi dia bisa bertahan. Akhirnya dia menuliskan sebuah buku, Pencarian Manusia akan Makna Hidup. Lalu dia menuliskan bagaimana bisa dia sampai bertahan hidup. Akhirnya dikatakan, dengan satu-satunya adalah menemukan makna hidup. Memang dia tidak ngomong tentang Yesus Tuhan. Ya. Nah saudara, tapi saya memberikan satu contoh. Seorang misionaris Inggris yang bertugas di Tibet, namanya Geoffrey Bull. Tapi ketahuan sebagai seorang misionaris mengabarkan Injil, hanya ditangkap oleh pemerintahan yang ada, lalu dimasukkan penjara dan dihukum kalau bisa seberat-beratnya. Di penjara saja memang. Di penjara tapi tidak diperlakukan dengan baik, tidak dikasih pakaian yang secukupnya untuk melawan kedinginan di Tibet. Makanannya juga tidak cukup. Waduh, dia sampai Geoffrey ini sudah betul-betul bergumul, Tuhan, bagaimana saya bisa bertahan? Akhirnya Tuhan pimpin dia. Dia juga Alkitabnya diambil, saudara. Alkitabnya diambil, jadi betul-betul cuma ada pakaian yang ada di tubuhnya saja. Tuhan, bagaimana supaya saya bisa tetap bertahan sekuat-kuatnya? Tuhan tolong dia. Saya mulai hari ini mau merenungkan, mengingat-ingat ayat firman Tuhan. Mulailah dia ingat-ingat kitab Kejadian. Di kitab Kejadian itu ada apa saja, kisah-kisah apa? Oh, ada penciptaan. Kemudian ada Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kemudian ada Kain dan Habil. Kemudian ada anak pengganti Habil yang dibunuh, muncul Set. Kemudian anak-anak Kain. Kemudian anak-anak Adam. Kemudian peristiwa Menara Babel. Kemudian peristiwa air bah dan seterusnya. Sampai perjanjian lama berakhir, sampai kepada Injil Yesus Kristus. Kemudian sampai kitab Wahyu. Dia bisa mengingat itu semua tiap waktu hari-hari dia lalui selama 6 bulan. Seluruh Alkitab yang dia ingat. Dia ingat 6 bulan. Dan selama 3 tahun dia dipenjara dalam keadaan yang begitu minim itu. Dia sudah 1 tahun berarti 2 kali. 3 tahun berarti 6 kali mengingat semua kisah-kisah di dalam Alkitab. Sehingga dia bisa bertahan sampai dia dikeluarkan dari penjara itu. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Kita seringkali mikirkan, oh gampang-gampang. Saudara, kalau dalam keadaan yang baik-baik semuanya kelihatan gampang. Tapi kalau dalam keadaan susah, apakah kita bisa bertahan? Jangan mengatakan segampang itu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh selalu memanage hidup kita bersama Tuhan? Diawali dan diakhiri oleh Tuhan. Dituntun dan diatur oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Berkatilah firman-Mu ya Bapa. Pimpinlah saudara-saudara kami semua dengan pemahaman yang seharusnya. Bagaimana mengatur kehidupan, memanage kehidupan kami bersama dengan Tuhan senantiasa. Di awal dan di akhir, bahkan juga diatur dan dituntun oleh Tuhan. Terima kasih, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.